sobat, kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 lagi. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja gas ke alurnya. Setelah kemunculan salah satu Tianzun dari Hall of Soul, yaitu Iblis Tua Zheng Qing yang memiliki kekuatan Douzun bintang 5. Lalu saat ini, suasana pun menjadi mencekam yang membuat Xiaoyan dan Yao Lao langsung merasa panik. Kemudian kini, Zheng Qing berkata dengan dingin, "Karena aku sudah muncul, bagaimana mungkin aku membiarkan kalian pergi dengan selamat?" Kemudian seketika, tangan Zheng Qing terulur dari bawah lengan bajunya, dan dengan keras dia membanting telapak tangannya ke arah Xiaoyan. Ia pun terkejut, lalu Xiaoyan dengan cepat mengubah segel tangannya. Skyfire Mysterious Change, perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, serunya. Di dalam hatinya, terdengar suara dingin seperti burung gagak. Kemudian, aura Xiaoyan pun tiba-tiba melonjak, dan api berwarna kecoklatan muncul dari telapak tangannya, berubah menjadi naga api yang ganas. Naga itu langsung menghantam telapak tangan Zheng Qing dengan keras, dan ledakan dahsyat bergema di aula besar, membuat Xiaoyan terpaksa mundur beberapa langkah. Kekuatan iblis tua Zheng Qing ini benar-benar menakutkan, pikir Xiaoyan. Berdasarkan tebakannya, kekuatan Zheng Qing setidaknya mencapai Douzun bintang 5, sebuah tingkatan yang layak disebut sebagai Tianzun dari Hall of Soul. Jangan melawan dia secara langsung, Yao Lao memperingatkan dengan cemas setelah melihat Xiaoyan terdesak. "Guru, masuklah ke dalam cincin, serahkan sisanya padaku," ujar Xiaoyan dengan suara dalam. Yao Lao kaget mendengar keputusan ini, tapi akhirnya mengangguk dan memasuki cincin hitam di jari Xiaoyan. Di dalam hatinya, Yao Lao sadar bahwa kondisinya saat ini terlalu lemah untuk membantu dan hanya akan menjadi beban. Kemudian Xiaoyan pun mengamati Zheng Qing dengan pandangan tajam. Ia tak peduli siapapun yang mencoba menghalanginya hari ini, dia pasti akan membawa Yao Lao pergi dari tempat mengerikan ini, bahkan jika dia harus membunuh siapapun yang menghalanginya. Lalu terlihat, Zheng Qing tertawa dingin, "Apa kau benar-benar akan mempertaruhkan hidupmu, Xiaoyan? Aku ingin melihat apakah masih ada sisa-sisa aura dominasi yang dulu dimiliki klan Xiu." Terlihat, Xiaoyan pun tidak menjawab, tapi mempersiapkan diri untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, termasuk Skyfire Mysterious Change dan Sri Shaojin Lotus Heart Flame, demi melawan Zheng Qing. Namun, Zheng Qing mengejek, "Serahkan kunci klan Xiu padaku, dan aku akan menyelamatkan nyawamu." Nampaknya, dengan kekuatan Douzun bintang 5, Zheng Qing merasa yakin bahwa dia tidak perlu takut kepada Xiaoyan. Namun, kini Xiaoyan sama sekali mengabaikan ucapannya. Dia hanya fokus mencari cara untuk menerobos keluar dari tempat itu. Zheng Qing yang melihat sikap Xiaoyan, ia pun langsung menyerang dengan kejam. Rantai hitam melesat mengejar Xiaoyan dari berbagai arah. Serangan mendadak ini membuat ekspresi Xiaoyan berubah, dan dia pun dengan cepat bergerak untuk menghindar. "Reaksimu cukup bagus," ajak Zheng Qing sambil tertawa dingin. Rantai-rantai hitam itu semakin cepat dan bertambah banyak, mengejar Xiaoyan dari segala sisi. Xiaoyan pun tahu dia harus bergerak cepat, atau semuanya akan berakhir di sini. Kemudian saat ini, pertempuran antara keduanya pun mencapai puncaknya. Terlihat, Xiaoyan hanya bisa menghindar atau menahan serangan rantai-rantai hitam dengan menggunakan penguasa berat miliknya. Faktanya menghadapi seorang ahli di puncak kelas Douzun bintang 5, seperti Zheng Qing benar-benar membuatnya tertekan. Dan setelah pertarungan singkat, Xiaoyan mulai memahami bahwa kekuatan hantu tua ini jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Lalu jika dia bisa lolos dari tempat ini, itu sudah menjadi keajaiban. Bisa bertahan dari seranganku dengan kekuatan Dozong bintang biasa, harus kuakui kau memang unik, kata Zheng Qing dengan nada serius. Namun, aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu, karena setelah aku menghabisimu, aku masih harus membereskan orang-orang merepotkan di luar. Zheng Qing pun tertawa pelan sambil berjalan mendekati Xiaoyan. Kemudian dalam sekejap, tangannya mencengkeram tenggorokan Xiaoyan, yang membuatnya panik. Xiaoyan segera mencoba melepaskan diri sambil menyerang dengan api. Namun, Zheng Qing bergerak lebih cepat. Dalam waktu singkat, telapak tangannya sudah terarah ke dada Xiaoyan dan menghantam dengan keras. Tubuh Xiaoyan pun terhempas ke belakang. Darah dalam tubuhnya terasa bergolak. Dan dengan paksa, ia menahan diri dan menginjak tanah untuk menghentikan tubuhnya yang terdorong mundur. Namun, saat melihat penguasa berat di tangannya, ia terkejut dengan jejak telapak tangan dangkal terlihat di permukaan senjatanya, dan itu sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ini membuktikan betapa menakutkannya kekuatan Zheng Qing. Kemudian, sosok Zheng Qing perlahan muncul dari kegelapan. Lalu ia melirik penguasa barat di tangan Xiaoyan dan tersenyum tipis. Xiaoyan balas menatap tajam. Dan dalam hati, ia tahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melarikan diri dari Hall of Soul ini dan bergabung dengan teman-temannya di luar. Jika dia terus bertarung di sini, cepat atau lambat, dia akan kehabisan tenaga. Dan bahkan dengan bantuan Skyfire Mysterious Change, dia tidak akan mampu bertahan dari serangan Zheng Qing yang terus-menerus. Hahaha, apa kau sedang mencari cara untuk kabur? Ajak Zheng Qing, seolah menyadari apa yang dipikirkan Xiaoyan. Seketika, ia melancarkan serangan teknik panah hitam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun merasakan bahaya itu dan segera mengaktifkan kecepatan 3000 petir untuk mundur. Api berwarna ungu kecoklatan mulai terkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi teratai api ungu coklat. Dengan penuh kekuatan, ia melemparkan teratai api itu ke arah Zheng Qing, lalu segera mundur lebih jauh. Bom, ledakan besar mengguncang olah. Namun, kini Xiaoyan tidak merasa lega. Dia tahu, hanya mengandalkan Angry Buddha Lotus Flame tidak akan cukup untuk membunuh Zheng Qing. Benar saja, dari balik gelombang api, sosok Zheng Qing perlahan muncul. Meski beberapa bagian pakaiannya rusak, dia terlihat tidak terluka parah. Kau memang luar biasa, anak dari klan Xiao. Karena dengan kekuatan Dozong biasa, kau bisa melancarkan serangan sekuat ini, kata Zheng Qing dengan nada dingin. Namun, Xiaoyan tidak memedulikannya, lalu pandangannya tertuju pada jiwa-jiwa yang tertangkap oleh Hall of Soul. Dia segera berpikir untuk membebaskan mereka. Dan tanpa ragu, dia melakukannya. Jiwa-jiwa itu mulai melarikan diri, membuat Zheng Qing sangat marah. Kau benar-benar mencari mati, teriak Zheng Qing. Kemudian melihat Zheng Qing yang bergegas menyerangnya dengan aura pembunuh, Xiaoyan mengepalkan tangannya, mengeluarkan Fire Lightning Bead, barang yang disempurnakannya dengan 3000 Burning Flame, lalu dia melemparkannya ke arah Zheng Qing, menyebabkan ledakan besar lainnya. Zheng Qing pun muncul dari ledakan itu dengan wajah penuh kemarahan. Karena serangan Xiaoyan berhasil membuatnya menderita sedikit kerugian. Bajingan, kau bahkan membebaskan jiwa-jiwa itu? Kalau begitu, aku akan menjadikanmu penggantinya. Kini, Zheng Qing segera melancarkan teknik tangan besar untuk menangkap Xiaoyan. Terlihat, kekuatan serangan ini jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya, membuat Xiaoyan semakin terpojok. Bocah Xiaoyan, ini adalah akhir bagimu. Hantu tua Zheng Qing menyeringai jahat. Nampak, ruang di sekitar Xiaoyan tiba-tiba runtuh, menyebabkan kehancuran besar. Namun, tubuh Xiaoyan yang hancur, seperti yang diharapkan oleh Zheng Qing. Namun, ia tidak muncul. Sebaliknya, tubuh itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Apa? Zheng Qing terkejut. Itu adalah teknik tubuh ilusi 3000 petir milik Xiaoyan. Lalu saat menyadari bahwa ia telah tertipu, tatapan Zheng Qing beralih ke arah luar aula, di mana Xiaoyan terlihat melarikan diri dengan cepat. Dasar bocah sialan, aku akan melihat kemana kau bisa lari hari ini, teriak Zheng Qing dengan marah. Namun, Xiaoyan tidak mempedulikan teriakan Zheng Qing dan terus melarikan diri secepat mungkin. Para penjaga yang tersisa di dalam aula langsung menyingkir ketika melihat Xiaoyan berlari dengan kecepatan luar biasa. Mereka terlalu takut untuk mencoba menghentikannya, terutama setelah melihat beberapa pelindung mereka tewas di tangan Xiaoyan sebelumnya. Namun, meski telah melarikan diri sejauh mungkin, Xiaoyan bisa merasakan hantu tua Zheng Qing terus mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. Jelas sekali bahwa Zheng Qing benar-benar marah setelah ditipu oleh tubuh ilusinya. Bajingan tua ini, Xiaoyan mengutuk dalam hati. Jika bukan karena kehadiran Zheng Qing, rencana pelarian ini pasti akan berjalan dengan lebih lancar. Namun, kekuatan Dozun bintang 5 puncak seperti Zheng Qing sudah cukup untuk membuat kelompok Xiaoyan kewalahan. Lalu saat Xiaoyan berhasil keluar dari aula, dia melihat bahwa lembah tempat mereka berada telah berubah menjadi medan pertempuran yang kacau. Pertarungan sengit terjadi di mana-mana, lalu pertarungan antara Dozun dari Hall of Soul dan kelompok Xiaoyan membuat seluruh tempat itu menjadi berantakan. Selain itu, ada 5 Dozun yang bertarung sengit di langit, sementara di bawah, suasana tidak kalah tegang. Kini, Xiaoyan memperhatikan seorang gadis kecil Xian yang bertarung di tengah-tengah kekacauan. Tidak ada Dozun yang mengganggunya, jati dia hanya melampiaskan amarahnya dengan menyerang beberapa pelindung Hall of Soul. Xiaoyan pun terkejut melihat kekuatan Xian yang tampaknya telah meningkat pesat sejak terakhir kali dia melihatnya. Namun, ada sesuatu yang aneh.
Xiaoyan tidak bisa menentukan kekuatan Ziyan dengan pasti, seolah-olah ada sesuatu yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Di sisi lain, pertempuran di langit menunjukkan bahwa Feng Zunzi dan Tian Huozinshi masih dalam kondisi baik, meski beberapa anggota kelompok mereka terlihat kewalahan. Xiaoyan pun kemudian berteriak keras, "Guru telah diselamatkan. Ayo kita pergi sekarang." Teriakan Xiaoyan pun membawa kebahagiaan ke wajah Feng Zunji dan yang lainnya. Namun, Douzun dari Hall of Soul terus menyerang mereka, mencegah kelompok Xiaoyan melarikan diri. Tidak lama kemudian, 3 pelindung menyerang Xiaoyan, tetapi serangan rantai mereka dengan mudah dihancurkan olehnya. Dengan kekuatan inti api 3000 lotus, ketiga pelindung itu tewas seketika. Semua orang terkejut melihat Xiaoyan mengalahkan ketiga pelindung itu dengan mudah. Namun, tiba-tiba suara dingin terdengar, "Sejak kau datang, jangan pernah berpikir untuk pergi." Xiaoyan pun langsung merasa waspada. Ini buruk, hantu tua itu mengejar, pikirnya. Terlihat, Zheng Qing muncul di luar istana dan menggunakan teknik penghalang spasial untuk memblokir semua jalan keluar, melingkari istana dan semua orang di dalamnya. Zheng Qing, nampak Feng Zunjie yang sedang bertarung langsung terkejut saat melihatnya. Zheng Qing menatap Feng Zunjie dengan senyum dingin. "Feng Zunjie, kau benar-benar berani, dan kali ini, kau bahkan menerobos masuk ke Hall of Soul-ku." Ekspresi Feng Zunjie menjadi suram. Ia baru saja berhasil membuat lawannya mundur beberapa langkah, tetapi kemunculan Zheng Qing benar-benar mengubah keadaan. Jika Zheng Qing bertarung, maka kelompok kami mungkin tidak akan selamat dari tempat ini, pikir Feng Zunjie dengan berat hati. Lalu Zheng Qing menatap Xiaoyan dan tertawa dingin. "Kau berani menipuku hanya dengan kekuatan dozo? Ini pertama kalinya aku melihat yang seperti itu." Kemudian, kabut hitam yang sangat menakutkan mulai melonjak keluar dari tubuh Zheng Qing, menyebar ke segala arah. Xiaoyan pun menjadi panik. Dia tahu Zheng Qing berencana untuk membunuhnya secara langsung. Dan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak mungkin baginya untuk melawan Douzun bintang 5 seperti Zheng Qing, bahkan dengan bantuan Skyfire Mysterious Change. Namun, Xiaoyan tidak akan menyerah begitu saja. Dia memiliki 4 jenis api surgawi, dan jika dia berhasil menggabungkan keempatnya menjadi Angry Buddha Lotus Flame, itu akan menjadi kekuatan yang jauh lebih hebat dibandingkan dengan Annihilation Lotus Flame. Sayangnya, Xiaoyan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan serangan itu, sedangkan Zheng Qing jelas tidak akan memberinya kesempatan. Kemudian kabut hitam melingkari Xiaoyan, sementara niat membunuh Zheng Qing semakin besar. "Aku harus memikirkan cara untuk melarikan diri, atau ini akan menjadi akhirku," ujar Xiaoyan dalam hati. Lalu saat ini, para elit Douzun di pihak mereka telah ditahan oleh para tetua terhormat dari Hall of Soul. Satu-satunya yang tersisa adalah Ziyan. Namun, jelas bahwa Ziyan tidak mungkin menjadi tandingan hantu tua Zheng Qing. Kemudian tiba-tiba, Ziyan yang memahami situasi Xiaoyan dan berkata dengan tegas, "Biarkan aku membantumu menahannya." Xiaoyan pun ragu dan cemas, lalu bertanya, "Apakah kau yakin bisa melakukannya?" Ziyan menjawab sambil tersenyum, "Jika bukan aku, siapa lagi yang bisa kau andalkan sekarang?" Xiaoyan terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Dan akhirnya, dia berkata, "Kalau begitu, bantu aku mengulur waktu, tapi berhati-hatilah dan mundurlah jika kau benar-benar tidak mampu." Ziyan pun kini mengangguk mantap. Tak lama, tubuh kecilnya berubah menjadi wujud dewasanya. Lalu Xiaoyan terkejut melihat perubahan itu. "Kau benar-benar banyak berubah selama ini, jadi sekarang kau bisa mengendalikan perubahan tubuhmu sesuka hati?" gumam Xiaoyan. Ketika melihat kemampuan ini, Xiaoyan mulai merasa lebih yakin. "Baiklah, aku akan mengandalkanmu. Hati-hati," ujar Xiaoyan sebelum mulai mempersiapkan tekniknya. Sementara itu, Xiaoyan mulai mengeluarkan 4 jenis api surgawi miliknya untuk digabungkan menjadi Angry Buddha Lotus Flame. Melihat hal itu, hantu tua Zheng Qing terkejut, ekspresinya berubah drastis. 4 jenis api surgawi. Ini benar-benar langka, dan bocah itu memilikinya semua. Siapa sebenarnya dia? Gumam Zheng Qing, sedikit gemetar. Meski merasa heran, dia tidak bisa membiarkan Xiaoyan menyelesaikan persiapannya. "Bocah, kau hanya memperpanjang penderitaanmu?" seru Zheng Qing sambil tertawa dingin. Dia mengabaikan Xiaoyan dan perlahan berjalan menuju Ziyan. "Menyingkirlah, atau aku akan menyerangmu. Aku tidak tahu bagaimana bersikap lembut pada bocah seperti kau," ancam Zheng Qing. Namun, Ziyan dengan berani menjawab, "Kalau mau menyerang,
Lakukan saja. Tidak perlu bicara terlalu banyak. Ucapan itu membuat Zheng Qing semakin marah. Sombong sekali, kau sama seperti bocah itu? Dengan penuh amarah, dia melancarkan serangan pertama ke arah Xian. Namun, serangan itu segera dihancurkan oleh tinju kuat Xian. Zheng Qing terkejut. Apa? Dia mampu melawan tekananku? Bahkan tekanan spasial yang tidak bisa dilawan oleh Dozong biasa. Zheng Qing tidak tinggal diam. Dia segera mengirimkan serangkaian serangan rantai ke arah Xian. Ketika melihat serangan ganas itu, wajah Xian sedikit berubah serius. Dia langsung menggunakan teknik tinju kekosongan kuno. Tinju itu sangat kuat, hingga muncul bayangan kepala naga di tangan Xian. Tinju Xian berhasil menahan teknik Zheng Qing, dan ledakan dahsyat terjadi di udara. Kini, tatapan Zheng Qing berubah. Meski teknik tinju itu sangat kuat, dia tidak pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Bocah ini benar-benar aneh, pikir Zheng Qing sambil melirik ke arah Xiuyan. Dia bisa merasakan kekuatan ganas dari 4 jenis api surgawi yang digabungkan oleh Xiuyan. Ini buruk, jika dia berhasil menyelesaikan teknik itu, aku mungkin tidak bisa menahannya, gumam Zheng Qing. Dia tahu bahwa kekuatan gabungan dari 4 jenis api surgawi bukan sesuatu yang bisa diremehkan, bahkan oleh seorang Douzhen sepertinya. Lalu Zheng Qing memutuskan untuk segera mengalahkan Xian agar bisa membunuh Xiuyan sebelum tekniknya selesai. Lalu dia melancarkan serangan mematikan ke arah Xian. Xian yang sudah mulai kewalahan, menerima luka akibat serangan itu. Namun, dia tahu bahwa jika dia mundur sekarang, Xiuyan tidak akan punya cukup waktu untuk menyelesaikan tekniknya. Oleh karena itu, dia harus terus bertahan. Nampak, pertarungan sengit antara Xian dan Zheng Qing pun terjadi. Xian melancarkan pukulan-pukulan kuat, membuat Zheng Qing terkejut. Gadis ini hanya Dozong, tapi kekuatan fisiknya benar-benar luar biasa. Pukulan-pukulannya bahkan membuat tanganku mati rasa. Apa dia monster? Pikir Zheng Qing. Namun, Zheng Qing tidak menyerah. Dia segera mengeluarkan kekuatan penuh dengan niat membunuh Xian. Di saat Xian benar-benar kewalahan dan hampir menerima serangan fatal, tiba-tiba sosok Xiuyan muncul tepat waktu. Xian mundur, aku akan mengurusnya, teriak Xiuyan. Lalu dengan Angry Buddha Lotus Flame di tangannya, Xiuyan siap melancarkan serangan terakhirnya untuk mengakhiri pertarungan ini.